بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan kaum muslimin, saudara seiman jamaah Jumat akramakumullah. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita rasakan yang mungkin tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah setiap diri merenung dan menghisap dirinya serta takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan yang akan dihadapi bukanlah perjalanan yang ringan. Sampai-sampai Allah berkata, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, yang menandakan bahwa kita akan menghadapi hari-hari yang sulit. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala al-kafiruna hadza yaumun 'asir." Dan berkata orang-orang kafir, ini adalah hari yang teramat berat. Bapak dan kaum muslimin sidang jamaah Jumat akramakumullah. Salah satu penyakit hati yang melupakan lawan dari keikhlasan yang mesti kita berhati-hati dan mengobati serta memperbaiki diri kita adalah penyakit riya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa salah satu sifat orang munafik yang mesti kita menghindar darinya agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah ceritakan di surat An-Nisa ayat 142, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang munafik berupaya untuk menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka tegak untuk mengerjakan salat, mereka kerjakan dalam keadaan jiwa yang malas. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka riya kepada manusia dan mereka tidak mengingat Allah melainkan hanya dalam jumlah yang sedikit. Maka riya membatalkan amal apabila seseorang membiarkannya dalam amalnya. Tapi apabila riya itu dilawannya, maka mudah-mudahan dia mendapatkan pahala jihad dalam melawan keinginan dirinya untuk dipuji dalam ibadah-ibadahnya. Bapak dan kaum muslimin sidang jamaah Jumat akramakumullah. Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan agar diterimanya ibadah bagi orang-orang yang berharap untuk bertemu Allah dalam keadaan bahagia. Di surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia, maka hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Bukan hanya beramal saleh, dan janganlah dia mempersekutukan Allah dengan apapun. Dan riya adalah kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan manusia, yaitunya ketika seseorang memperlihatkan ibadahnya untuk dipuji, untuk dianggap orang yang bertakwa dan semacamnya,
agar mendapatkan kedudukan di hati manusia yang lain, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Maka apabila seseorang ingin diterima amalnya, hendaklah dia berusaha menjauhi keinginan yang seperti ini. Bapak dan kaum muslimin sidang jamaah Jumat akramakumullah, ternyata riya itu bukan hanya satu bentuk. Riya itu memiliki bentuk yang sangat banyak. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan riya dalam amal itu sungguh tidak ada batasannya. Namun ulama mengelompokkan ada beberapa bentuk riya dalam gambaran umum. Yang pertama, riya di dalam perbuatan, yaitunya seseorang sengaja menampakkan dan membaguskan amal ibadahnya untuk dilihat dan dipuji orang lain agar mendapatkan kedudukan di hati mereka. Seperti orang yang sengaja memanjangkan ruku dan sujudnya ketika ada yang memperhatikannya. Yang kedua, riya di dalam ucapan, seperti orang yang sengaja membaguskan bacaan Al-Qur'annya untuk dikatakan dia ada ahli baca, qari atau qari'ah. Atau yang menimpa sebagian ulama, semoga kita berlindung darinya, yaitu sengaja menyebutkan dalil satu persatu ketika ada yang bertanya tentang hukum syar'i, lalu dia menyebutkan dalil satu demi satu, mulai dari ayat Al-Quran sampai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, izharan li ghazaratil ilm, untuk menampakkan betapa luasnya ilmunya. Yang ketiga, yaitunya riya dalam penampilan. Seseorang sengaja memakai pakaian yang berhubungan dengan keagamaan, tujuannya agar dia dipandang sebagai orang yang saleh. Apabila seseorang memakai peci putih misalnya, tujuannya agar dipanggil ustadz atau pak haji dan sebagainya, maka yang seperti ini kata ulama riya dalam pakaian. Namun beda kasusnya apabila seseorang memakai pakaian hanya sekedar karena dia suka pakaiannya bagus. Ini tidak masalah. Sebagaimana seorang sahabat Nabi pernah bertanya dalam hadis sahih, "Ya Rasulullah, innar rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan." Wahai Rasulullah, seseorang di antara kami suka bajunya bagus, suka sandalnya bagus. Apakah itu bermasalah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu Maha indah dan Allah suka melihat keindahan. Tapi kalau dia ada kaitannya agar dipandang orang bertakwa, orang saleh dan sebagainya, maka itu adalah riya. Yang keempat, ada riya berupa seseorang sengaja bersusah payah mengunjungi seorang alim ulama agar dia dianggap atau dipanggil telah mengunjungi alim ulama besar. Kalau dia seorang ustadz misalnya, ratingnya rendah, lalu dia ingin ratingnya tinggi, sengaja dia mencari ustadz nasional, dai nasional, mengunjunginya di luar pulau atau di daerah yang sangat jauh, lalu dia sebarkan di media sosialnya agar dia naik ratingnya, agar dia dianggap, oh ini ustadz dekat dengan ustadz yang terkenal itu. Ini pun juga riya. Ataupun seseorang yang biasa lalu ingin dipandang sebagai orang yang punya kesalehan dan ketakwaan, agar seseorang lain tidak menganggap sebelah mata agamanya, kualitas imannya dan sebagainya, maka dia sengaja mengunjungi alim ulama tertentu, tujuannya seperti itu. Maka ini pun riya. Maka sangat banyak bentuk riya, termasuk yang berikutnya, yang kelima adalah seseorang sengaja meninggalkan ibadah karena takut riya. Sebagaimana mengerjakan amal itu riya, maka sengaja atau takut
dicela manusia, meninggalkan amal ibadah karena dicela manusia pun riya. Ada seseorang ingin berinfak, lalu ketika dia melihat banyak orang yang melihatnya, dia takut dicela infaknya sedikit dan sebagainya, tidak jadi dia berinfak, maka ini pun riya. Ada seseorang ingin solat berjamaah, ternyata sudah terlambat, lalu dia takut dicela, akhirnya dia tidak jadi solat berjamaah, dia solat di rumahnya. Padahal Nabi sudah menjanjikan, man tawadda'a fa ahsana wudu'a thumma kharaja ila al-masjid wa qad hadaruha, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian dia tiba di masjid, orang telah selesai mengerjakan salat berjamaah, a'tahu Allahu mithla man hadaraha wa lam yanqus min ajrihim syai'a, Allah akan berikan kepadanya pahala yang sama dengan orang yang telah selesai salat berjamaah itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Tapi masalahnya takut dicela, apalagi ada titel ustadz atau buyanya, buya terlambat tidak salat berjamaah dan sebagainya. Maka tantangan keikhlasan itu sungguh sangat banyak. Tidak salah kalau Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda minal ikhlas, aku tak pernah mengobati sesuatu yang sangat berat melebihi bagaimana supaya ikhlas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat dan ulama kalangan sahabat, menceritakan sebuah hadis yang diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang apabila beliau ceritakan kepada murid-muridnya, Abu Hurairah ini pingsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah rajulun ustushhida fa utiya bihi, sesungguhnya yang akan dihisab dan disidang di hari kiamat dari umat Nabi Muhammad SAW atau umat Islam adalah seseorang yang mati syahid, lalu didatangkan ke hadapan Allah, fa'arrafa ni'abahu fa'arfaha, maka Allah perkenalkan dan ingatkan dia dengan nikmat-nikmatnya, lalu dia mengakuinya. Qala fama 'amilta fiha, Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmatku itu? Maka dia berkata, qataltu fika hatta tushhidtu, aku berperang di jalanmu karenamu ya Allah sampai aku mati syahid. Allah mengatakan, kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala jari wa qad qila, tapi engkau, kata Allah, engkau berdusta, adapun engkau sebenarnya berperang untuk dibilang orang yang berani, dan itu sudah dibilang. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi fa ulqiya fin nari, maka Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya, tarik dia, wajahnya di bawah, kakinya di atas, lemparkan dia ke dalam neraka. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi. Yang kedua, yang akan disidang pertama kali sebelum yang lain-lainnya, seseorang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya dan membaca Al-Quran, lalu Allah perkenalkan dan ingatkan dengan nikmat-nikmatnya itu, lalu dia mengakuinya. Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmatku itu? Dia menjawab, ta'allamtul ilma wa qara'tul Qur'ana laka, ya Allah, aku belajar ilmu agama dan mengajarkannya kepada orang lain, dan aku membaca Al-Quran supaya untuk karenamu ya Allah, ikhlas karenamu ya Allah. Allah yang lebih tahu isi hatinya. Allah menjawab, kadzabta, engkau bohong wahai hambaku, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari, akan tetapi sebenarnya engkau belajar ilmu agama supaya dipanggil alim ulama, engkau membaca Al-Quran supaya dipanggil ahli baca, qari atau qari'ah. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi fa ulqiya fin nar, kemudian malaikat disuruh oleh Allah, tarik dia, wajahnya di bawah, kakinya di atas, lemparkan dia ke dalam neraka. Yang ketiga, rajulun a'tahu Allah wa wassa'alahu, seorang yang Allah berikan banyak harta, Allah lapangkan rezekinya, lalu Allah tanya, apa yang engkau lakukan dengan nikmatku itu? Dia berkata, ma taraktu sabilan tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fiha laka,
Ya Allah, tidak aku tinggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau suka aku berinfak padanya, melainkan aku sudah berinfak pada jalan-jalan itu ya Allah. Allah lebih tahu menjawab, kadzabta, engkau bohong, engkau berdusta. Tapi engkau berinfak supaya dibilang orang yang dermawan, maka disuruhlah malaikat untuk menyeretnya di atas wajahnya ke dalam api neraka. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, orang yang pertama kali dihisab dan dimasukkan ke dalam neraka dari orang-orang beriman adalah orang-orang yang ria di dalam amalnya, yang amalnya luar biasa besarnya, jihad fisabilillah, belajar ilmu agama, membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah dan sebagainya. Akan tetapi karena niat itu bermasalah, ada riya di dalamnya, maka itulah penyebab masuk ke dalam api neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan kaum muslimin sidang jamaah Jumat akramakumullah, yang tidak kalah berbahayanya dengan riya adalah seseorang menginginkan kehidupan atau manfaat duniawi dari ibadahnya. Seperti seseorang yang pergi haji untuk mencari bisnis, atau orang yang berpuasa agar sehat, atau orang yang belajar untuk mendapatkan titel dan ijazah dan semacamnya, atau orang yang berwudu tujuannya untuk mendinginkan atau membersihkan badannya. Hanya itu saja niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat Hud ayat 15 sampai 16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kata ulama tafsir, dari ibadah-ibadahnya, maka kami akan sempurnakan amalnya dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Akan tetapi mereka itulah nanti di akhirat tidak ada sedikit pun bagian untuk mereka melainkan hanya neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Terhapuslah apa yang mereka kerjakan dan batillah apa yang dahulunya mereka perbuat. Maka siapa yang menginginkan kehidupan dunia dari ibadah-ibadahnya dan hanya ini yang dia inginkan, maka ibadahnya pun terhapus dan dia terancam untuk tidak mendapatkan bagian apapun nanti di akhirat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Akan tetapi ada satu masalah. Bagaimana apabila seseorang pergi haji misalnya, dia ikhlas lalu menginginkan keutamaan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala buka dengan kesempatan haji itu. Atau seseorang yang berpuasa Ramadan ikhlas lillahi ta'ala, namun demikian ada juga niat agar dia sehat dari penyakitnya. Maka kata ulama, apabila keikhlasan tetap ada dan bersamanya ada niat sampingan berupa manfaat duniawi, maka ini hukumnya mubah, tidak masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak menjanjikan dengan berbagai ibadah itu ada manfaat duniawi. Ambil contoh misalnya haji, Allah mengatakan, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Tidak ada masalah kalian mencari karunia Allah dalam musim-musim haji. Artinya seseorang tetap ikhlas lillahi ta'ala mengerjakan haji itu, namun dia bersama itu ada keinginan untuk mengais rezeki dalam musim-musim haji. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyuruh
lewat Nabi Nuh alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka Nuh berkata, beristighfarlah kepada Allah, kepada Rabb kalian, karena Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan dari langit. Padahal istighfar pada utamanya hakikatnya adalah untuk minta ampun kepada Allah. Namun tidak masalah apabila seseorang dengan istighfar itu berharap manfaat duniawi yang Allah janjikan dengan ibadah itu. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Siapa yang inginkan banyak harta, siapa yang ingin anak, maka beristighfarlah kepada Allah. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun. Allah akan berikan kepada kalian sungai-sungai yang mengalir airnya dengan deras. Itu semuanya adalah manfaat duniawi dari ibadah istighfar. Maka begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya, tapi dengan satu catatan, apabila niat sampingan ini membesar dan membesar, maka dia mengurangi kadar ibadah itu. Apabila keinginan ini tidak mengalahkan keikhlasan, namun terlalu besar porsi dan keinginan duniawi ini, maka dia dapat mengurangi pahala ibadah yang dilakukannya. Nabi SAW pernah bersabda, innal ghuzata idza ghanimu syai'an ta'ajjalu thulutsai ajrihim. Dalam hadis Muslim, orang yang berperang fi sabilillah, dan ini adalah ibadah, apabila keinginannya ikhlas lillahi ta'ala, meninggikan kalimat Allah sekaligus ingin dapat rampasan perang, maka mereka telah menyegerakan pahala mereka sebanyak 2/3. Fa illam yaghnamu tamma ajruhum. Tapi kalau mereka tidak ada keinginan untuk rampasan perang, ikhlas lillahi ta'ala, walaupun mereka pada akhirnya dapat rampasan perang, maka sempurnalah pahala jihad mereka. Maka dari sini kata ulama, siapa yang menginginkan manfaat duniawi yang dibolehkan dari ibadah-ibadah atau yang tampak dan yang timbul dari ibadah-ibadah dikerjakannya, itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai terlalu besar keinginan itu sehingga mengurangi pahala dari ibadah-ibadah yang dilakukan. Tapi apabila keinginan itu hanya itu saja, apabila dia puasa hanya ingin sehat saja, apabila dia pergi haji hanya untuk berbisnis saja dan sebagainya, maka ini tidak ada gunanya. Apabila seseorang berjihad fi sabilillah, namun ada keinginan untuk dianggap orang yang berani, walaupun niat itu sedikit, maka sia-sia semuanya. Karena ria walaupun sedikit menghancurkan seluruh amal. Apalagi ria itu semakin besar, bahkan mengalahkan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari riya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam ucapan-ucapan dan perbuatan serta penampilan, dan mematikan kita dalam keikhlasan. Amin rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا